Mari kita akan membaca di dalam Injil Lukas pasal 23 ayat yang ke-46. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib yang ketiga yang dicatat oleh Lukas. Mari kita membaca bersama-sama. Lukas pasal 23 ayat yang ke-46. 2, 3. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Haleluya. Puji Tuhan. Ayat ini adalah perkataan Tuhan Yesus di kayu salib sesaat sebelum kematiannya. Lukas mencatat 3 perkataan Tuhan Yesus. Yang pertama kita sudah pelajari, "Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yang kedua, minggu lalu kita belajar bersama-sama ketika Yesus berkata kepada seorang penjahat yang disalib bersama-sama dengan dia yang bertobat, "Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam firdaus Allah." Dan ini adalah perkataan yang ketiga. Sebelum dia mati memikul dosa-dosa kita, dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Nah, semua Injil ya itu mencatat ada 7 perkataan Yesus di kayu salib. Dan perkataan Tuhan Yesus ini memberikan sebuah makna yang sangat penting bagi kita, sebab apa yang dikatakan sebelum kematian seseorang itu akan menunjukkan nilai-nilai yang dipegangnya. Apa yang dikatakan oleh seseorang menjelang kematiannya itu menunjukkan imannya. Dan di sini melalui perkataan Tuhan Yesus kita kenal dia sebagai anak Allah yang Maha Kuasa. Amin. Seorang prajurit yang menyaksikan kematian Yesus, yang mendengar seruan Yesus ini, dia berkata, sesungguhnya dia adalah anak Allah. Pagi ini saya ingin berbicara mengenai kematian, Bapak Ibu. Pujiannya tadi semangat mujizat sembuh, ini kok omong mati. Tapi ini firman Tuhan, saudara ya, setiap kita menghadapi kematian. Amin. Dan sekiranya kita semua nanti akan menghadapi kematian kita dengan cara yang sangat baik, sebagaimana Yesus sudah menghadapi kematiannya dengan cara yang sangat baik. Kita harus mati sebagai pengikut Kristus sejati. Amin. Menatap kematian dengan iman, dengan keyakinan akan keselamatan jiwa kita, sehingga kita bukanlah orang-orang yang cengeng, orang-orang yang mengalami kepahitan sebab kematian yang akan kita hadapi, tetapi seperti Yesus menghadapi dengan sangat baik, dan dia menjadi teladan yang terbesar bagi kita. Bapak Ibu, di salib Tuhan Yesus itu menghadapi kematian akibat penganiayaan dan siksaan yang sangat-sangat mengerikan. Tentunya kita semua ingat bahwa penyaliban itu adalah cara hukuman yang paling mengerikan dan memalukan pada waktu itu. Yesus harus menjalani perjalanan yang panjang menuju ke tempat dia akan disalib dengan memikul salibnya sendiri. Belum lagi dia harus menghadapi deraan secara fisik yang sangat ekstrim, yang pada akhirnya akan mengalami kematian yang lambat dan menyakitkan. Bayangkan dia ditangkap sejak malam hari, pagi diadili, dicambuk 40 kali kurang 1, kemudian diarak di sepanjang jalan Via Dolorosa itu menuju ke salib, dipukul, dihajar, dipakukan, dan sampai jam 3 petang itu kematian yang sangat lambat dan menyakitkan. Namun demikian kita melihat bagaimana Yesus menghadapi kematiannya dengan sangat-sangat baik. Amin.
Perkataannya di atas kayu salib itu menunjukkan bahwa Yesus tidak menjadi pahit akibat siksaan yang dialaminya. Dia tidak menjadi seorang yang mengutuk seperti yang kita lihat dari seorang yang disalib bersama-sama dengan Yesus itu. Dia tidak menghujat. Dia tidak membalas caci maki dengan caci maki. Dia tidak mengancam ketika dipukul, ketika diludahi, ketika diejek, ketika dihina. Justru saat-saat menghadapi kematiannya yang mengerikan itu, Yesus memberkati. Amin. Yesus mengampuni. Dan pada akhirnya dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Ini adalah cara menghadapi kematian yang sangat-sangat baik, saudara. Tidak ada kemarahan, tidak ada kepahitan, tidak ada kebencian, tidak ada kata-kata hujat keluar dari mulutnya, tetapi semuanya adalah kebenaran yang keluar dari mulutnya. Sekali lagi, Yesus adalah teladan terbesar bagi kita tentang bagaimana kita menghadapi saat-saat kematian kita, apapun penyebabnya. Bapak Ibu tentunya sudah membaca atau mendengar, melihat berita apa yang terjadi di Israel hari-hari ini. Terjadi perang dan telah merenggut begitu banyak korban. Orang di sana pasti sudah tahu bahwa ada resiko bahaya kematian. Tetapi kematian tidak hanya terjadi saat-saat kita perang, saudara. Kadang kita tidur enak-enak juga bisa dipanggil oleh Tuhan. Itu sebabnya kita harus benar-benar menjadi orang-orang yang siap menghadapi masa-masa itu. Amin. Seorang Kristen yang tulen, Bapak Ibu ya, dia akan dapat menghadapi kematiannya dengan baik seperti yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Dan itu akan sangat kelihatan dari kata-kata yang diucapkannya sebelum kematiannya. Sebagai contoh Stefanus, di dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat 55 sampai 60, nanti malam saya akan mengkhotbahkan ini. Stefanus saat dia diseret keluar kota dan dia diancam dengan lemparan batu, dia berkata seperti Yesus. Pertama-tama dia berkata, sesungguhnya aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Saudara, Yesus menghibur Stefanus. Yesus menguatkan Stefanus dengan menunjukkan kemuliaan surga kepada Stefanus. Dan setelah itu dia berkata apa? Ya Tuhan, Yesus, terimalah rohku. Ini kematian yang sangat baik juga, saudara ya. Tidak ada kepahitan saat dia diseret keluar kota, tidak ada kemarahan saat dia dicerca, dihina, bahkan dilempari dengan batu. Dan yang paling akhir sebelum dia mati, Stefanus berkata apa? Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Ini orang percaya tulen, saudara ya. Orang percaya sejati itu siap menghadapi kematian, apapun penyebabnya, kapanpun itu. Dia dapat menghadapi kematiannya dengan sangat baik. Kemudian Rasul Paulus sebelum dia dieksekusi mati, dia menulis surat kepada Timotius. Coba kita lihat di 2 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai 8. Apa kata Paulus kepada Timotius? Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin. Perkataannya menunjukkan bahwa dia siap menghadapi kematiannya dengan cara yang sangat baik. Dia tidak menjadi kecewa kepada Tuhan, tidak menjadi sakit hati, tidak menjadi marah karena dia telah memberikan hidupnya, memberitakan Injil, tetapi dipenjara dan harus dieksekusi mati. Justru dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik,
Aku telah memelihara iman dan sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Tidak hanya bagiku, tetapi bagi semua orang yang merindukan kedatangan Tuhan. Kira-kira bagaimana dengan kita nanti ya? Apa yang akan kita katakan saat kematian kita? Terutama kalau kita sedang dalam pergumulan ya. Apakah kita akan seperti Yesus? Kita berkata, tenanglah jiwaku, karena sebentar lagi engkau akan berjumpa dengan Yesus kekasih hatimu. Atau kita mengatakan sesuatu yang lain. Atau kita akan berkata, terima kasih Tuhan, sebab aku tahu engkau sudah siap menyambut aku di dalam kekekalan. Atau saat ada orang lain iba kepada kita, dia berkata, tidak usah takut teman, sebab ada kehidupan kekal di balik kematian. Atau kita mengatakan sesuatu yang berbeda dengan itu. Tetapi orang-orang percaya, dia akan seperti Yesus. Amin Bapak Ibu. Dia akan seperti Stefanus. Dia akan seperti Paulus dan tokoh-tokoh Alkitab lainnya yang mengatakan kebenaran, yang mengatakan hal-hal baik, yang menunjukkan imannya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Minggu yang lalu saya mendapatkan respon yang mengejutkan bagi saya ketika saya mengatakan, kalau hari ini saya dipanggil pulang oleh Tuhan, itu adalah kebahagiaan bagi saya. Orang kaget. Tapi tidak heran bagi pengikut Kristus, sebab kita tahu kematian adalah pintu gerbang emas untuk kita masuk dalam kemuliaan kekal untuk selama-lamanya. Amin. Nah, ini yang seharusnya menjadi sikap kita. Dan hati-hati dengan apa yang kita katakan saat-saat itu. Sebab perkataan kita itu menunjukkan nilai-nilai hidup yang kita pegang. Perkataan kita saat menjelang kematian itu menunjukkan seberapa besar iman kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, perhatikan, Yesus yang adalah teladan yang terbesar bagi kita itu menyampaikan 7 perkataan di atas kayu salib, saudara. Saya ingin mengulang lagi sedikit apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dalam Lukas pasal 23 ayat 34, kita mendengar Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini lagi sakit loh ya, ini lagi menderita loh ya. Ini sudah nyawanya sudah hampir-hampir saja terlepas, tapi dia bisa mengungkapkan kata-kata yang seperti itu. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tidak ada kemarahan sedikit pun, justru ada semangat pengampunan. Amin Bapak Ibu. Ada semangat kasih yang besar. Dan melalui perkataan Tuhan Yesus ini menjadi teladan bagi kita, bahwa kita orang-orang percaya harus juga punya semangat pengampunan. Harus punya semangat kasih. Saya tidak tahu ya pergumulan kita masing-masing, tetapi bisakah saat-saat terakhir kita mengampuni semua orang yang merugikan kita, mengampuni semua orang yang menyakitkan hati kita, mengampuni semua orang yang mungkin telah menyebabkan kita ada di dalam bahaya kematian. Saudara, semangat pengampunan itu adalah ciri anak Tuhan. Sebab barang siapa tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga tidak akan mengampuni kamu. Makanya kita harus hidup dalam pengampunan. Amin. Kemudian perkataan yang kedua, perhatikan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ini menunjukkan belas kasihan Tuhan Yesus yang besar kepada orang-orang berdosa. Dan ini menyatakan bahwa keselamatan itu sepenuhnya anugerah, sepenuhnya iman, oleh iman, bukan karena perbuatan. Yesus menganugerahkan keselamatan kepada siapa saja yang karena iman dan pertobatan datang kepadanya untuk kehidupan yang kekal. Jadi sebagai orang percaya, saudara,
Daripada kita bersandar kepada kekuatan kita sendiri, kebaikan kita sendiri, lebih baik kita bersandar kepada Yesus yang telah memikul dosa-dosa kita di atas kayu salib. Amin. Jangan, apa yang sudah aku lakukan ya, kira-kira perbuatan baikku ini timbangannya lebih berat atau enggak ya? Kira-kira gimana ya? Saudara, lebih baik, Tuhan, aku percaya Engkau telah memikul dosa-dosaku di atas kayu salib. Keselamatan sepenuhnya adalah anugerah oleh iman. Siapapun juga yang menyombongkan dirinya sendiri, kebaikannya sendiri, merasa bisa memberikan sebuah kredit point kepada Tuhan untuk keselamatannya, dia belum diselamatkan. Sebagaimana Yesus mengampuni orang berdosa ini karena anugerah dan iman saja, demikianlah kita datang karena kita menerima anugerah dan percaya kepadanya, bukan bersandar pada kekuatan sendiri. Kemudian lihat, ada seruan kasih di dalam Yohanes pasal 19 ayat 26 dan 27 ketika dia berkata kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Dia berkata kepada ibunya, menunjuk kepada Yohanes Rasul. Dan kemudian dia berkata kepada Yohanes, "Yohanes, inilah ibumu." Yesus masih sempat-sempatnya memperhatikan ibunya. Di tengah-tengah penderitaan yang begitu hebat, dia sempat-sempatnya memperhatikan murid-muridnya. "Ibu, inilah anakmu, inilah ibumu." Dia mengajarkan bagaimana anak itu seharusnya menghormati orang tuanya. Amin. Lihat, ada hal yang sangat luar biasa yang diajarkan kepada kita. Ini pengajaran di kayu salib ya. Saat-saat dia menderita. Mari saudara, saat-saat kita diberi kesempatan untuk hidup seperti ini, menghormati, mengasihi orang tua kita. Kemudian seruan yang kelima, "Aku haus." Ini menunjukkan penderitaannya secara fisik saat dia memikul dosa-dosa dunia. Dan perkataan "aku haus" ini menegaskan kemanusiaan Yesus. Bahwa Yesus yang mati di atas kayu salib itu adalah sepenuhnya manusia, dia sepenuhnya Allah. Dia punya dua kodrat yang menjadi satu, tidak bercampur dan tidak menimbulkan kebingungan. Dia adalah Allah sepenuhnya, dia adalah manusia sepenuhnya. Dan oleh karena dia manusia, dia dapat memikul dosa-dosa kita di dalam tubuhnya sendiri. Amin. Dan karena dia Allah, maka pengorbanannya itu dikenan oleh Bapa. Karena dia sempurna. Makanya saudara, mari kita bersandar sepenuhnya kepada Yesus. Dan menarik sekali dia mengatakan supaya genaplah yang dikatakan oleh nas kitab suci, "Aku haus." Ini mengajar kepada kita bahwa hidup kita harus selaras dengan kehendak Tuhan. Amin. Selaras dengan firman Tuhan. Hidup ini harus seperti itu. Yang keenam dicatat dalam Yohanes pasal 19 ayat 30, dia berkata, "Sudah selesai." Sekali lagi ini berbicara mengenai pekerjaan keselamatan itu sudah selesai. Bahwa tidak ada yang perlu atau yang dapat kita tambahkan pada keselamatan kita, sebab itu sudah selesai di kayu salib. Bapak Ibu, keselamatan kita ini tuntas. Makanya iman kita juga harus tuntas. Sudah selesai kok, selamat kita ini. Kita ini sudah diselamatkan, sudah ditebus dari segala dosa-dosa kita, tidak ada penghukuman bagi orang yang percaya, kita ini sedang diselamatkan, artinya kita sedang dimerdekakan dari ikatan kuasa dosa, dari tabiat daging, dan kita akan diselamatkan. Maksudnya apa? Kita akan dimuliakan sama seperti Yesus saat kita dianugerahi tubuh kemuliaan. Sudah selesai, kita hanya perlu menerima anugerah itu. Kita hanya perlu percaya dan bertobat. Karena iman yang sejati itu akan menghasilkan pertobatan. Dan yang terakhir dia berkata apa? "Ya Bapa, kuserahkan nyawaku. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Ini menunjukkan bahwa Yesus memiliki hubungan yang sangat erat dengan Bapanya. Saudara, menyerahkan harta kepada seseorang aja nggak gampang ya.
Itu ngomong harta loh, ini bisa dipercaya nggak orang ini ya tak serahin harta ini. Kita menyerahkan kendaraan kepada seseorang kan tidak sembarangan, ini nggak so nyetir dikai kendaraan kan gawat. Tapi dia menyerahkan nyawa kepada Bapaknya. Dia menyerahkan kekekalannya kepada Bapa. Karena Bapa mengasihi dia. Amin. Bapak Ibu mau serahkan nyawa kepada siapa? Seorang yang menyerahkan nyawanya kepada Bapa saat dia mati, dia tidak akan hanya menghembuskan nyawanya ke udara tanpa tujuan. Tapi kita tahu bahwa saat kita menghembuskan nafas yang terakhir, kita bersama-sama dengan Bapa yang menerima kita karena kasih-Nya. Loh, ini luar biasa, ini teladan dari Yesus. Orang yang mendengar pernyataan Tuhan di sini pasti tertegun, pasti kagum seperti prajurit itu. Sungguh dia ini anak Allah. Dia dihujat bahwa dia telah menyamakan dirinya dengan Allah. Dia dikatakan Allah telah meninggalkan dia. Namun pada saat-saat terakhir dia mengatakan, Bapa, kuserahkan nyawa ini kepadamu. Menunjukkan hubungan yang sangat dekat, hubungan yang sangat intim. Sehingga kita lihat dapat mengakhiri hidupnya atau menjalani kematiannya dengan baik. Saya percaya Yesus mau kita juga dapat menjalani kematian kita dengan baik. Amin. Tidak hanya dalam hidup ini, tetapi saat menghadapi kematian kita harus bisa meneladani Yesus, meneladani Stefanus, meneladani Paulus, bahkan rasul-rasul yang lain. Lalu pertanyaannya bagaimana caranya supaya kita bisa menjalani itu dengan baik. Tidak ada cara lain selain kita hidup dalam iman kepada Bapa. Amin. Hidup dalam kepercayaan kepada Yesus. Dan kita akan mati dalam iman, mati dalam kepercayaan kepada Yesus. Dan itu yang akan membuat kita dapat menjalani tidak hanya kehidupan kita ini saja, tetapi kematian kita dengan baik. Nah, bagaimana caranya atau apa yang dimaksud dengan percaya itu, saudara ya? Sesungguhnya percaya itu seperti apa sih? Tadi saya katakan kalau kita mau mati dengan baik, kita harus hidup dalam iman, dalam kepercayaan kepada Yesus. Kita harus mati dalam iman, dalam kepercayaan kepada Yesus. Pertanyaannya, apa sih yang dimaksud dengan hidup dalam iman, hidup dalam kepercayaan? Saya akan menyampaikan beberapa hal tentang apa maksud hidup dalam iman, hidup dalam kepercayaan, seperti yang kita lihat dari kehidupan Yesus ini. Seperti yang kita lihat dari peristiwa penyaliban Yesus ini. Yang pertama, perhatikan Bapak Ibu, bahwa percaya kepada Bapa, percaya kepada Yesus, itu berarti kita mengenal Dia, bahkan menerima Dia sebagai Bapa yang baik. Amin. Ini beriman yang sungguh-sungguh, ini percaya yang benar, percaya bahwa Bapa, Engkau adalah Bapakku yang baik, dan bahkan di saat-saat sulit sekalipun, di saat-saat pergumulan sekalipun, Engkau adalah Bapa yang baik bagiku. Ini iman yang sungguh-sungguh. Yesus memanggil Allah sebagai Bapaknya, dan itu dia lakukan sejak masa kecilnya. Catatan Lukas pertama adalah saat Yesus berusia 12 tahun ketika merayakan Paskah dengan orang tuanya di Yerusalem. Ketika dia dicari oleh orang tuanya karena beberapa hari tidak kelihatan, maka dia berkata demikian. Coba kita baca Lukas 2 ayat 49. Lukas 2 ayat 49. Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Bagi Yesus, Allah adalah Bapaknya. Dan ini juga dapat ditunjukkan dalam perkataannya di kayu salib. Ada 7 perkataan Yesus di kayu salib. Yang ketiganya merupakan doa. Yang pertama dia mengatakan, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yang terakhir dia berkata, Bapa kuserahkan rohku kepadamu. Hanya 1 kali dia mengatakan, Eli, Eli, lama sabachthani.
Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini adalah misteri ketika Bapa berpaling kepada Yesus, sebab Yesus yang tidak berdosa telah dijadikan berdosa karena kita. Tetapi setelah dia memikul dosa-dosa kita, maka dia pada akhir hidupnya dia berkata kembali, Bapa, kuserahkan nyawaku kepadamu. Artinya apa? Setelah dia memikul dosa, setelah dia meminum cawan murka Allah itu, hubungannya dipulihkan kembali dengan Bapa karena memikul dosa-dosa kita itu, dan dia kembali menyebut Allah sebagai Bapanya. Orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Allah harus percaya bahwa Allah itu Bapanya. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihinya, bahkan sekalipun di tengah-tengah kesulitan. Amin Bapak Ibu. Apakah Allah adalah Bapa kita? Loh kok sedikit aminnya? Apakah Allah Bapa kita? Amin. Dan dia Bapa yang baik bagi kita, sekalipun mungkin saat ini kita sakit. Saat ini kita mengalami pergumulan yang berat dalam hidup ini. Saat ini mungkin mengalami peperangan, dalam bahaya kematian. Tapi kita percaya bahwa dia adalah Bapa yang baik bagi kita. Tidak hanya saat-saat baik, tetapi saat-saat kita mengalami pergumulan, dia adalah Bapa yang baik bagi kita. Sehingga Yesus pada waktu penderitaannya, dia berkata, Bapa, ampunilah mereka. Bapa, kuserahkan rohku kepadamu. Kalau kita mau menghadapi kehidupan ini dengan baik, bahkan menghadapi kematian kita dengan baik, maka percayalah Allah itu adalah Bapa yang baik bagi kita. Hiduplah sebagai anak-anaknya yang kekasih. Jadikan dia Bapa dalam kehidupan kita, sekalipun dalam masa-masa sukar. Percayalah dia adalah Bapa yang baik bagi kita. Itu akan sangat menguatkan hidup kita, akan sangat menguatkan dalam masa-masa pencobaan. Lalu saudara, Allah sebagai Bapa itu menyiratkan otoritas. Maksudnya begini, Bapa mengutus Yesus Kristus untuk melakukan karya penyelamatan umat manusia. Dan anak taat kepada Bapa. Jadi kalau ngomong Bapa, Bapa itu menyatakan otoritas. Kalau kita menerima Allah sebagai Bapa kita, artinya dia punya otoritas atas hidup kita. Apakah Bapak Ibu menerima otoritas Allah? Kalau kita mau menerima otoritas Allah, kata Paulus, hiduplah sebagai anak-anakku yang kekasih, yang taat, yang dengar-dengaran kepada Bapa, seperti Yesus taat kepada Bapanya, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Kalau Bapak memanggil Bapak Ibu dalam satu pelayanan, mau taat? Mau taat dalam segala hal? Amin. Saudara, Bapa itu menyatakan otoritas. Kemudian Bapa itu juga menyatakan kasih sayang. Ingat kata Tuhan Yesus, Bapa ada di dalam aku di dalam Bapa, dan kasih Bapa ada di dalam aku. Anak itu tinggal di dalam kasih Bapa. Dan kalau kita bertuhankan Yesus, menerima Allah sebagai Bapa, maka kita memiliki kasih sayang Bapa dalam kehidupan kita. Kemudian Bapa juga menyiratkan persekutuan. Seperti tadi saya singgung, Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Jadi sesungguhnya Yesus tidak pernah sendirian, sekalipun dia di kayu salib, dia tahu Bapa bersama-sama dengan dia. Bapa juga menyatakan kehormatan. Bapa menghormati Yesus. Dan Bapa mengaruniakan nama di atas segala nama. Sehingga semua lutut bertelut. Semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan semua kebenaran tentang Bapa dalam hubungan Bapa dengan Yesus itu berlaku bagi kita. Dia adalah Bapa kita. Amin. Kita harus mentaati dia sebagai Bapa yang punya otoritas. Kita harus tunduk kepadanya sebagai anak-anaknya yang kekasih. Kita mengasihi dia karena dia terlebih dahulu mengasihi kita. Dan percayalah bahwa kita hidup dalam persekutuan dengan dia setiap waktu dalam kehidupan kita.
Tidak hanya pada saat-saat kesukaran, tetapi saat-saat penderitaan yang lebih hebat, bahkan kematian sekalipun, Bapa itu ada bersama-sama dengan kita. Itu sebabnya ketika Yesus di kayu salib dia berkata apa? Bapa, ampunilah mereka. Bapa, kuserahkan rohku kepadamu. Sebab dia tahu Bapa ada bersama-sama dengan dia. Yang berikutnya saudara, percaya kepada Allah itu berarti kita membawa semua pergumulan kita kepada Bapa. Amin. Kita menyerahkan semua masalah kita kepada Bapa. Kita membaca di dalam Injil Lukas ini bahwa Yesus adalah pendoa. Saudara, kita melihat catatan bagaimana Yesus di tiap-tiap hari mengambil waktu khusus untuk berdoa kepada Bapanya. Dia menyendiri untuk berdoa kepada Bapanya. Dan ketika dia di kayu salib, dari 7 perkataannya, yang ketiganya itu adalah doa, saudara. Sebenarnya kalau kita ngomong doa, Yesus itu adalah seseorang yang tidak perlu berdoa. Dia nggak perlu berdoa sebab dia adalah Allah sendiri. Tetapi untuk mengajarkan kepada kita tentang pentingnya doa, maka dia berdoa, saudara. Dia teladan yang terbesar bagi kita. Dan kita melihat bagaimana dengan doa itu dia mengajarkan kepada kita tentang ketergantungan kepada Allah. Bagaimana kita hidup bergantung kepada Bapa di dalam kerajaan surga itu. Jadi doa itu adalah bahasa ketergantungan. Amin. Saudara, kalau kita tidak berdoa, kita tidak sungguh-sungguh percaya kepada Allah Bapa itu. Kalau kita tidak berdoa, sesungguhnya kita orang-orang yang congkak, orang-orang yang sombong. Kalau kita tidak beribadah, tidak membaca firman, merasa bisa hidup sendiri, kita tidak mengenal Dia sebagai Bapa yang baik. Dengan berdoa, kita melakukan kehendak Bapa. Dengan berdoa, kita membuat kebutuhan kita diketahui oleh Bapa. Dengan berdoa, kita akan mendapatkan jawaban yang terbaik bagi hidup kita. Amin. Itu sebabnya saudara, percaya itu artinya terus hidup di dalam doa. Doa harus menjadi solusi pertama dari setiap kehidupan kita. Ada masalah apapun juga, doa itu yang pertama. Inilah yang kita lihat dari kehidupan Tuhan Yesus. Mungkin ada orang yang berkata, orang baru akan berdoa kalau dia menderita. Orang baru akan berdoa kalau dia menghadapi kematian. Ternyata tidak juga begitu. Kita lihat dari seorang yang disalib bersama-sama dengan Yesus. Justru dia tidak berdoa, dia menghujat Yesus. Dia mengejek Yesus. Kalau engkau Mesias, turunlah, selamatkanlah dirimu dan selamatkan kami. Ada banyak orang yang tidak sungguh-sungguh berdoa karena dia tidak mengerti kebutuhannya akan Tuhan. Ada banyak orang yang tidak sungguh-sungguh berdoa karena dia telah nyaman dengan dunia ini sehingga dia tidak tahu bahwa ada resiko penghukuman kekal kalau dia tidak memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Bukankah Alkitab mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Dia yang memelihara nyawa kita? Kalau Dia yang mengatakan, mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mengapa kita tidak berdoa dan memohon pertolongannya? Saudara, kita akan sungguh-sungguh percaya kepada Allah, kepada Yesus, kalau kita menerima Dia sebagai Bapa kita. Dan kalau kita menyerahkan segala pergumulan kita kepadanya melalui doa. Yang ketiga, saudara, percaya kepada Allah itu berarti kita bersandar kepada janji-janjinya. Saudara, sungguh luar biasa ya. Ternyata doa-doa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu adalah doa-doa yang sudah dicatat di Alkitab. Contohnya coba lihat Mazmur 31 ayat 5. Mazmur 31 ayat 5. Maaf, ayat yang ke-6. Dia berdoa seperti ini. Ini doa Daud. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku ya Tuhan,
Allah yang setia. Saudara, ini adalah doa Daud di mana Daud mengungkapkan kepercayaannya kepada Allah sebagai perlindungan dan penyelamat hidupnya. Tapi kita melihat bagaimana sebenarnya apa yang didoakan oleh Yesus itu telah dicatat di Alkitab. Dia mengerti betul firman Tuhan. Saudara, memang dia adalah Allah, dia tahu persis Alkitab karena dia yang menulis. Tetapi sebagai manusia dia mengajar kita tentang bagaimana seharusnya kita bersandar kepada janji-janji Tuhan. Dia mengucapkan itu sebagai ucapan yang telah ditulis di Alkitab. Ya. Jadi ini adalah kutipan dari Mazmur 31 ayat yang ke-6. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Tentunya kita ingat juga ketika Yesus dicobai dalam Lukas pasal yang keempat. Ya, ketika dia habis berpuasa, dia dicobai 3 kali. Dan 3 kali dia melawan iblis dengan perkataan ada tertulis. Lihat, dia bersandar kepada janji-janji Tuhan. Ketika iblis mengatakan, kalau engkau anak Allah, jadikanlah batu ini menjadi roti. Lalu apa kata Tuhan Yesus? Ada tertulis, manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ketika dia dibawa ke bumbungan bait Allah dan dia diminta menjatuhkan dirinya karena ada tertulis malaikat-malaikat akan menatang engkau sehingga kakimu tidak terantuk pada batu. Lalu apa kata Yesus? Ada tertulis. Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Kemudian saat dia ditunjukkan kepada harta kekayaan dunia, iblis berkata, sembahlah aku maka aku akan memberikan itu kepadamu. Lalu dia berkata apa? Ada tertulis, beribadahlah hanya kepada Allah, nyahlah engkau iblis. Apa yang kita lihat saudara? Yesus, sang firman itu yang menjadi manusia itu. Allah sepenuhnya, manusia sepenuhnya bersandar kepada janji-janji Tuhan. Dia memberi teladan kepada kita. Bahkan ketika dia berdoa, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu juga sudah ditulis di Alkitab. Coba lihat Mazmur 22. Mazmur 22. Maaf, ini ketika dia ditinggalkan itu ya. Eloi, Eloi. Ya, Mazmur pasal 22 ayat yang kedua. Dia berkata seperti ini. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Jadi seruan Eloi, Eloi lama sabatani itu adalah seruan yang sudah tertulis dalam kitab Mazmur. Jadi ini adalah teladan bagi kita bagaimana kita seharusnya bersandar kepada janji-janji Allah. Yesus dalam hidupnya dia mengenal firman Tuhan. Yesus dalam hidupnya bersandar kepada janji-janji Allah. Dia melawan iblis dengan firman Allah. Dia menghadapi kematiannya dengan firman Allah. Dia mengampuni karena dia mengetahui firman Allah. Dia menyerahkan nyawanya sebagaimana ditulis oleh firman Allah. Dia berseru Eli Eli lama sabatani sebagaimana telah difirmankan oleh firman Allah. Jadi kita melihat kebergantungan yang sangat-sangat besar kepada firman Allah. Itu sebabnya fakta bahwa Yesus bergantung sama firman Allah seharusnya mendorong kita untuk hidup dalam kebergantungan pada firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tidak ada doa yang lebih baik selain doa yang sudah ditulis di Alkitab. Artinya apa saudara? Saat kita menghadapi pergumulan apapun juga, masalah apapun juga, bersandarlah kepada firman Tuhan. Contohnya saudara ya, saat-saat kita menghadapi pencobaan yang berat, sakit penyakit, atau masalah apapun juga, mari kita memandang kepada firman Tuhan. Contohnya 1 Korintus 10 ayat 12-13. Tatkala kita menghadapi pencobaan, ingatlah firman Tuhan ini. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Jadi ketika ada pencobaan kita ingat, jangan sombong, mari kita hati-hati supaya tidak jatuh. Kemudian ayat 13.
Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Amin. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi kalau dalam pencobaan, ingat ayat-ayat ini, katakan ayat-ayat ini. Tuhan tidak mencobai aku melebihi kekuatanku. Aku pasti mendapat jalan keluar. Amin. Tuhan memberi kekuatan kepadaku untuk menanggungnya. Mungkin saudara sedang bergumul dengan kemarahan, lagi jengkel. Bacalah contohnya Yakobus 1 ayat 19 sampai 20. Coba lihat itu. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ya, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jadi kalau marah, bersandarlah kepada firman Tuhan ini. Ini cara kita meneladani Yesus. Atau mungkin saudara kebiasaan menggunakan perkataan-perkataan yang tidak baik, bacalah Efesus 4 ayat yang ke-29, contohnya seperti itu. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Percaya itu artinya kita menerima Allah sebagai Bapa kita, Bapa yang berotoritas, Bapa yang mengasihi kita, Bapa yang menyertai kita, Bapa yang akan memberikan kehormatan kepada kita. Percaya kepada Allah itu artinya apa? Bahwa kita bergantung sepenuhnya kepada Dia dalam doa-doa kita. Percaya kepada Allah itu artinya apa? Bahwa kita bersandar sepenuhnya kepada firman Allah. Kalau kita mau bersandar kepada firman Allah, maka kita harus tahu firman Allah. Amin. Kita tidak mungkin dapat bersandar kepada firman Allah kalau kita nggak tahu firman Allah. Kalau saudara lagi sakit hati, kemudian tidak bisa mengampuni, ingatlah firman Tuhan, ampunilah maka kamu akan diampuni. Buanglah segala kepahitan itu. Kalau saudara mungkin sedang malas beribadah, ya, teman-teman ngajak goes, teman-teman ngajak mancing, bacalah firman Tuhan. Janganlah kamu meninggalkan hari-hari ibadah seperti yang dibiasakan oleh banyak orang. Bacalah Ulangan pasal 8. Beribadahlah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Amin. Mungkin saudara sedang menginginkan milik orang lain. Ci api pengen aku. Ingatlah hukum yang ke-10. Janganlah engkau menginginkan milik sesama. Seperti itu maksudnya bergantung pada firman. Yesus telah memberi teladan, mari kita mengikutinya. Amin. Yang terakhir Bapak Ibu, percaya kepada Tuhan itu artinya menyerahkan hidup kita, nyawa kita, atau kekekalan kita kepada Dia. Kita melihat bagaimana Yesus menyerahkan rohnya kepada Bapa. Dia menyerahkan kekekalannya, kehidupannya yang kekal, rohnya, kehidupannya setelah kematian. Ya, Alkitab mengajar manusia itu terdiri dari dua bagian. Ya, yang pertama adalah fisik dan yang rohani. Tubuh ini fisik. Yang rohani itu jiwa dan roh. Tetapi di bagian yang lain, ada yang membedakan antara roh dan jiwa. Dalam pembedaan itu saya berpikir jiwa itu adalah keseluruhan hidup kita, saudara. Roh itu mengacu manusia batiniah yang paling peka, yang dapat memiliki hubungan dengan Tuhan. Nah, pada saat kematian, roh itu dipisahkan dari yang jasmani, yang tubuh ini. Sehingga ketika rohnya dipisahkan dari yang tubuh ini mati, sementara roh ini tidak akan pernah mati. Roh ini akan hidup untuk selama-lamanya.
Persoalannya hidup di neraka atau hidup di surga, itu yang perlu kita perhatikan. Nah, roh ini adalah bagian yang paling berharga karena nilainya kekal, saudara. Dan orang yang sungguh-sungguh percaya dia akan meneladani Yesus, dia menyerahkan rohnya kepada Bapa. Amin. Menyerahkan nyawanya, menyerahkan kekekalannya kepada Bapa. Dengan menyerahkan nyawanya kepada Bapa, Yesus percaya bahwa Bapa akan membangkitkan dia dari antara orang mati dan memberikan tubuh yang baru. Inilah yang dikatakan oleh Stefanus, "Ya Yesus, kuserahkan rohku kepadamu. Terimalah rohku." Kepada siapa kita mempercayakan roh kita? Percayakanlah kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu, untuk keselamatan jiwa kita, kita tidak mempercayai diri kita sendiri, kekuatan kita, kesanggupan kita, tetapi kita percaya kepada Allah yang mengasihi kita itu. Kalau kita menyerahkan roh kita kepada Bapa, maka kita tahu bahwa kita benar-benar selamat. Dia akan memegang kita, dan dia tidak akan membiarkan kita terhilang. Coba kita baca Yohanes 10 ayat 28 sampai 30. Yohanes 10 ayat 28 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Dan aku memberi hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Amin. Tatkala kita menyerahkan roh kita kepada Bapa, tidak ada seorang pun yang dapat merebut roh kita dari Bapa. Dia pasti menyelamatkan kita. Dia akan membangkitkan kita dari kematian dan mengaruniakan kita tubuh kemuliaan seperti tubuh kemuliaan Yesus. Bapak Ibu, saya harap Bapak Ibu mau menerima firman Tuhan ini dengan sukacita. Saya tidak mengkhotbahkan yang lain sebab ini teks yang harus kita baca. Dan teks ini mengajarkan tentang bagaimana kita dapat menghadapi kematian dengan baik. Mari percayalah dengan sungguh-sungguh kepada Bapa. Amin. Percaya sungguh-sungguh kepada Yesus. Artinya apa? Saudara menjadikan Allah sebagai Bapa. Bapa yang baik, bahkan pada saat-saat tersulit, percayalah dia Bapa bagi kita. Bergantunglah sepenuhnya kepadanya melalui doa. Serahkanlah segala kekhawatiranmu di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Percaya kepada Allah artinya apa? Bersandarlah sepenuhnya pada firman. Apa-apa selesaikan berdasarkan firman. Amin. Saat engkau marah, ingat firman. Jangan marah, sebab kemarahan manusia tidak mendatangkan kebaikan. Saat engkau marah, selesailah ketika sore itu tiba. Karena kata firman Tuhan, kalau kamu marah, harus berhenti sampai matahari terbenam. Kalau minggu ada banyak godaan tidak beribadah, ingatlah, jangan tinggalkan hari-hari ibadah. Kalau saudara malas membaca Alkitab, ingatlah. Kata firman Tuhan, bertekunlah dalam pembacaan kitab-kitab suci. Kalau engkau percaya kepada Allah dan mau mengalami hidup yang baik, kematian yang baik, maka mari kita menyerahkan kekekalan kita kepada Bapa. Amin. Serahkan hidup kita, serahkan itu mulai sekarang, supaya nanti pada waktunya kita tahu kita tidak menghembuskan nafas kita ke ruang terbuka, tetapi kita menyerahkan roh kita kepada Dia yang mengasihi kita. Amin. Sama-sama kita